Ya, jadi akhir-akhir ini konten saya kan lagi membahas terkait dengan motor listrik. Saya akan ceritakan sedikit tentang motor listrik. Di awalnya, kenapa saya akhirnya beli motor listrik itu? Cerita awalnya itu, saya punya pikiran seperti ini. Saya butuh motor. Awalnya tidak kepikiran untuk beli motor listrik atau motor bensin. Intinya saya butuh motor untuk penggunaan dalam kota. Seperti itu awalnya. Nah, kemudian motor seperti apa yang saya butuhkan? Untuk badan saya yang besar seperti ini, ya otomatis motor-motor model Maxi, motor-motor besar yang saya beli dong. Jangan motor kecil kayak Matic-Matic kecil lainnya, Matic-Matic karbu yang tidak muat. Sebenarnya muat-muat saya, cuman ragu ya saya pakainya. Takutnya nanti tidak bisa ngangkat badan saya. Kenapa harus besar? Seperti yang saya bilang tadi, saya cari model Maxi biar bisa bawa badan saya yang beratnya ini 100 kg lebih, plus anak istri nanti kalau saya bonceng gitu kan. Jadi kan kendaraan motor ini tidak selamanya saya pakai sendiri gitu. Pasti ada kalanya kalau kita mau bareng istri, bareng anak, kita boncengan. Jadi ya minimal motor ini bisa membawa badan saya dan boncengan istri anak gitu. Plus barang kalau ada barang juga. Jadi pikiran selanjutnya yaitu motornya harus irit. Ini harus dong, irit dong, harus irit. Namanya juga kita penghasilan cukup ya, bukan konglomerat. Jadi mesti mikir mana motor yang irit seperti itu. Berdasarkan landasan irit itu, akhirnya saya kepikiran, apa saya tidak coba aja ya cari-cari motor listrik. Ada beberapa konten yang bahas, katanya penggunaan motor listrik itu lebih irit daripada motor bensin. Di YouTube atau di mana platform-platform lain, banyak yang compare-compare, katanya lebih irit. Nah itu loh, kepikiran dari situ tuh, akhirnya saya, apa iya ya, motor listrik aja ya? Itu awal mula saya akhirnya kepikiran, mau coba ambil motor listrik. Tapi ya otomatis karena motor listrik ini bisa dibilang masih baru ya, jadi kita itu masih sangat-sangat tabu dengan hal motor listrik. Apalagi di lingkungan saya belum ada yang menggunakan motor listrik, sehingga muncul tuh beberapa keraguan sebelum mengambil motor listrik di saya sendiri. Berdasarkan keraguan saya, ada sekitar kurang lebih 10 keraguan sebelum saya ambil motor listrik. Keraguan pertama yaitu seperti yang saya bilang tadi, bisa ndak dia bawa saya? Bisa ndak motor listrik itu angkut bobot yang beratnya 100 kilogram lebih? Saya 120, nanti ada istri, ada anak. Bisa ndak motor listrik itu bawa bobot 200 kilogram lebih? Itu dulu pertanyaan saya pertama. Jadi saya riset tuh, dan memang ya hampir 5 tahun terakhir itu rata-rata motor listrik yang beredar di Indonesia sangat minim yang bisa bawa bobot seberat itu dengan sangat mulus. Dengan mulus itu maksudnya ya bobot segitu dibawa jalan santai gitu, tidak yang jalannya berat gitu. Sangat minim 5 tahun terakhir ya. Kemudian daya power motornya gitu, istilahnya kalau di motor listrik dibilang motor powernya ya. Jadi dinamonya. Terus saya searching tuh beberapa motor listrik yang sudah beredar di Indonesia, itu rata-rata motor powernya 3000 watt paling tinggi. Saya searching dong, apa maksudnya 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt. Ada yang peak 5000 watt, ada yang banyak lah watt-wattnya ya. Saya searching apa sih maksud dari ribuan-ribuan wattnya itu. Ternyata kalau hasil searching saya, ternyata maksud dari daya power motornya itu 1000 watt, 2000 watt, segala watt itu kalau di motor bensin istilahnya cc-nya gitu loh. Saya baru oh gitu ya. Semakin tinggi wattnya, berarti semakin tinggi cc-nya, istilahnya kurang lebih seperti itu. Menurut saya, ini kan menurut saya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi saya pikir dong, berarti kalau untuk saya yang bisa bawa saya dan keluarga nanti itu, berarti saya harus ambil yang tinggi wattnya dong. Saya searching lagi dengan daya
angkut yang sekiranya 200 kilogram lebih itu kira-kira butuh berapa ribu watt daya motor powernya gitu. Sampai akhirnya saya dapat kesimpulan 3000 watt itu sudah cukup sebenarnya. Tapi lebih bagus kalau dia punya kekuatan peak, kekuatan puncak itu 5000 atau bahkan lebih. Itu sudah cukup untuk penggunaan dalam kota, sudah enak dipakai nanjak dan bawa beban 200 kilogram lebih sudah cukup 3000 watt. Nah itu akhirnya saya punya kesimpulan pertama, saya harus cari motor listrik modelnya Maxi, kemudian mempunyai motor power minimal 3000 watt. Nah kemudian kalau sudah motor powernya 3000 watt, saya harus cari tahu juga dong rangkanya kuat nggak gitu ya. Jangan sampai kan eh, karena yang sering kita lihat sepeda-sepeda listrik ya, jangan sampai motor listrik itu cuma bodinya aja yang bagus, rangkanya tidak bagus gitu. Sehingga kalau saya naikin nanti tiba-tiba patah tengah jalan atau gimana kan malu juga dong. Sehingga ya harus diyakinkan bahwa wah rangkanya memang udah bagus nih rangkanya nih. Nah, kebetulan di YouTube ada juga tuh channel yang bongkar-bongkar bodi motor sampai ke dalam rangkanya. Nah, dari situ juga tuh saya akhirnya bisa menyimpulkan motor apa yang nanti harus saya ambil gitu. Keraguan yang selanjutnya yaitu seperti orang-orang bilang, harga baterainya itu mahal. Katanya hampir separuh dari harga motornya. Ya, dibilang hampir separuh, ya hampir separuh. Memang ada beberapa motor yang hampir separuh dari harga motornya. Tapi menurut saya kayak gini ya, persoalan baterai itu kan penggunaannya tidak langsung drop juga ya. Apalagi sudah ada juga yang sudah memberikan eh, garansi terkait baterainya dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung produksi motornya. Sehingga saya pikir baterai itu sebenarnya kalau dibilang oh harga baterainya mahal separuh daripada harga motornya, ya tidak menjadi halangan menurut saya karena saya pikirnya baterai itu dipakai kan lama ya. Kecuali memang kalau penggunaan kita salah penggunaan akhirnya baterainya drop, ya itu kan kembali ke kita lagi. Cuma kalau kita penggunaannya normal aja bagus, ya bisa lama dong penggunaannya sampai 5 tahun bahkan lebih gitu. Nah, cara menyiasati harga baterai yang mahal itu, ya saya pikir kan motor listrik itu tidak lagi ada servis bulanan kayak ganti oli atau CVT-nya pas segala halnya gitu ya. Ya saya pikir dong, apa servis bulanannya itu tetap saya adakan untuk diri saya sendiri, terus saya tabung tiap bulan. Kalau sudah saya tabung tiap bulan, nanti kalau 5 tahun ternyata baterainya drop, dari tabungan itu saya ambil, saya keluarkan untuk beli baterai. Kan bisa gitu kan? Ya. Jadi akhirnya soal harga baterai saya rasa kayak udahlah itu kan tergantung dari pemakaian kita sebagaimana kita pakai, sebagaimana kita rawat baterainya biar tidak cepat drop lah. Sama kayak HP, penggunaan HP. Keraguan selanjutnya yaitu motornya anti air tidak. Nah, pasti dong, karena kan motor listrik ini namanya listrik berarti elektronik ya. Kita pasti pikir, oh kalau kena air, takutnya nanti tiba-tiba tengah jalan koslet, tidak bisa jalan, kena hujan gitu kan. Nyucinya bagaimana. Nah itu tuh, saya research juga tuh, motor apa yang berani kasih klaim bahwa motornya sudah bersertifikasi IP67 dan segala halnya gitu ya. Itu penting tuh cari, tapi setelah saya lihat video-video yang beredar di internet, di e-commerce apa segala halnya, kayaknya motor listrik semuanya sudah anti air deh. Bahkan sudah ada yang sampai disiram, direndam. Nah itu bikin bikin saya akhirnya yakin kayak nggak mungkin dong mereka bikin motor listrik tapi tidak anti air gitu ya. Nggak mungkin dong, walaupun memang ya bisa saja ada terjadi cacat, tapi kan ya itu satu dari sekian ya. Itu akhirnya saya meyakinkan diri bahwa ya nggak mungkin lah dia bikin motor listrik terus tidak anti air. Padahal kan musuh listrik itu ya air ya, gitu kan. Pasti dibikin anti air, nggak mungkin tidak. Itu yang buat saya yakin. Nah, setelah saya research juga ternyata banyak merek-merek motor yang sudah mengklaim bahwa memang motornya sudah anti air gitu. Ada sertifikasi IP67 dan segala halnya. Jadi memang kita harus research dulu nih.
motornya sudah bersertifikasi apa tidak gitu ya, biar lebih yakin lagi. Kemudian persoalan harga motor. Nah, harga motor listrik. Nah, kalau harga motor-motor bensin kan itu startnya dari harga 20 jutaan ya kalau tidak salah, yang baru 20 yang matic-matic kecil, 30 dan 40 juta untuk matic-matic besar. Jadi saya research lagi dong harga motor listrik yang kira-kira worth it lah ya, tidak mahal-mahal banget tapi sudah mencapai klasifikasi yang tadi yang saya bilang, intinya bisa bawa saya lah. Bisa angkut saya yang beratnya segitu, bisa angkut beban 200 kg lebih lah. Cari dong harga-harganya, dan ternyata harga-harga motor listrik itu lebih murah daripada motor bensin. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi kebanyakan lebih murah daripada motor bensin. Seperti motor yang saya beli kemarin cuma 17 jutaan, itu wah sangat-sangat murah menurut saya ya harga motor listrik.